Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikawati dari kelas PSD. Di sini saya akan melakukan uji VAR dengan contoh kasus suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara NOM dan FDR unit usaha syariah periode 2019 sampai 2023. Untuk yang pertama kita ke datanya dan kita copy FDR NOM sampai ke bawah. Kita ke FUSE, klik ke kriteria new week file, frekuensinya monthly, start date-nya 2019 sampai 2023. Oke. Pertama kita ke quick, empty group, geser ke atas. Sini kita paste. Yang pertama kita ke view, descriptive stat, common sample. Kita freeze, name -1 descriptive. Oke. Kita X, ini X. Yang kedua uji stasioner. Untuk uji stasioner kita lakukan dengan Y1, yaitu 6, klik 2 kali pada 6, klik view, unit root test, standar unit root test, kita pilih level, oke. Dan nilai di sini, nilai probnya lebih dari 0,05, kita freeze, name underscore 2, stasioner NOM tingkat level. Ini kita X, kita lanjut ke freeze difference, kita view, unit root test, standar unit root test, kita pilih standar freeze difference, kita oke, dan ini nilainya sudah kurang dari 0,05, maka kita freeze, name -2 stasioner NOM tingkat freeze difference. Selanjutnya ini kita X semua, terus selanjutnya kita lanjut ke Y2 yaitu FDR. Kita view, unit root test, standar unit root test, kita pilih level, oke. Nilai probnya adalah lebih dari 0,05, maka kita freeze, name 2 FDR level. Oke. Ini kita close. Selanjutnya kita lanjut dengan freeze difference, view, unit root test, standard unit root test, kita freeze difference, kita oke. Nilai dari probnya sudah kurang dari 0,05, maka kita freeze, name 2 stasioner FDR tingkat freeze difference. Oke. Kita X, di sini ada tabel pengujian stasioner di mana NOM stasioner pada tingkat freeze difference dan FDR stasioner pada tingkat freeze difference. Untuk selanjutnya kita lakukan uji VAR. Kita tekan terus kontrol, klik pada Y1 NOM, Y2 FDR, klik kanan, open asvar, oke. Dan terus selanjutnya kita pilih VAR, lag struktur, lag kriteria, kita oke. Atau include-nya 6, oke.
Untuk ini saya memilih ice dan bintangnya ada di angka 2. Kita freeze dan name 3 underscore lag opt ice 2 karena bintangnya ada di 2. Oke. Untuk penentuan order lag optimum, penentuan lag optimum didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Penentuan lag optimum didasarkan pada ukuran H atau boleh menggunakan SG atau HG. Tanda bintang pada ukuran H terletak pada lag 2, maka lag optimum adalah 2. Dan untuk selanjutnya, ini kita close, kita estimate, kita ubah lag intervalnya 2 karena bintangnya tadi ada di 2, kita oke. Dan untuk selanjutnya kita stabilitas VAR. Klik view, lag struktur, unit root tabel, kita freeze name 4 stabilitas VAR. Kita close. Dan untuk pengujian stabilitas VAR, hasil dari pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1. Ini. Maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu uji kointegrasi. Kita pilih view, kointegrasi teks, allow for linear-nya tetap di 3, kita pilih oke. Pilih oke. Kita freeze, kita name underscore 5 kointegrasi. Oke. Integrasi. Untuk kointegrasinya itu H0 tidak ada kointegrasi dalam model, dan H1 terdapat kointegrasi dalam model. Karena di sini nilai prob T statistik sebesar 0,120 lebih dari 0,05 ini, maka terima HO dan disimpulkan tidak dapat kointegrasi pada model, dan hipotesis 2 untuk kointegrasi tidak perlu dilakukan. Karena tidak terjadi kointegrasi, maka modelnya adalah VAR diferensi dan menggunakan variabel yang terdiferensi yaitu D6 dan DFDR.
Ini kita close, ya, kita ke estimate. Ini kita D dalam kurung 6 dan FDRD D dalam kurung R. Log intervalnya tetap di 1 dan 2. Selanjutnya kita oke. Kita pilih ke view, log struktur, log kriteria. List to include-nya 6. Oke. Phrase name min 1. Sebentar. Ini bintangnya Ice sudah di angka 1, maka name min 6 log opt Ice 1. Oke. Penentuan order log optimumnya, tanda bintang Ice di log 1, maka log optimumnya adalah 1. Selanjutnya kita ke estimate, kita oke. Kita ke view, log struktur, root tabel, kita freeze name underscore 7 stabilitas var. Oke. Di sini pengujian stabilitas var, hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka var stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Ini modulusnya angkanya kurang dari 1. Selanjutnya kita ke ini close, selanjutnya kita ke estimate, kita oke. Fresh name 8 var. Kita ke view, ini close dulu, kita ke view representation, kita fresh, kita name underscore 9 model. Dan untuk model var-nya ini untuk uji T pada dependent denom, independent denom min 1, T statiknya adalah min 5,481. Kesimpulannya denom min 1 berpengaruh negatif signifikan terhadap denom. Untuk independent DFDR min 1, T statiknya adalah 0,300. Kesimpulannya DFDR min 1 berpengaruh tidak signifikan terhadap denom. Bandingkan 3 statistik dengan T tabel. DF sama dengan 58, min 2, min 1 sama dengan 5, dan alpha sama dengan 0,05, sehingga T tabel sama dengan 2,004. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka berpengaruh signifikan.
Dan untuk uji T independen di FDR, independen di 6-1, T statiknya adalah 0,821. Kesimpulannya di FDR-1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap di FDR. Untuk independen di FDR-1, T statiknya adalah 0,883. Kesimpulannya di FDR-1 berpengaruh positif tidak signifikan terhadap di FDR. Dibandingkan T statik dengan T tabel, DF sama dengan 58, min 2, min 1 sama dengan 55, dan alpha sama dengan 0,05, sehingga T tabel sama dengan 2,004. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka berpengaruh signifikan. Selanjutnya kita lanjut ke IRF. Kita lanjutkan uji IRF. Kita pilih view, plus response, horizontalnya kita ganti dengan angka 30. Oke. Kita freeze, kita name underscore 10 IRF MG, kita X, dan untuk tabelnya kita freeze, kita name 10 IRF tabel. Oke. Untuk coordinate graph-nya kita freeze, kita name 10 IRF CG coordinate graph. Oke. Salah. Kita name 10 IRF CG. Oke, kita close. Untuk penjelasan dari IRF-nya, dari respon di FDR terhadap guncangan D6, guncangan di FDR sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada di FDR sebesar 2,06% pada bulan kedua. Guncangan D6 min 1,12% pada bulan ketiga. Guncangan di FDR menyebabkan penurunan D6 menunjukkan positif, yaitu 62%, dan seterusnya. Respon di FDR terhadap guncangan D6 mencapai keseimbangan mulai bulan 10 hingga seterusnya. Dan untuk respon D6 terhadap guncangan di FDR, guncangan D6 sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada D6 sebesar min 0,231 atau 2,31%. Pada bulan kedua, guncangan D6 menyebabkan penurunan pada D6 hingga 2,57 atau 2,57%. Pada bulan ketiga, guncangan D6 menyebabkan penurunan D6 menuju negatif, yakni 0,966 atau 9,66%. Dan seterusnya. Respon D6 terhadap guncangan D6 mencapai keseimbangan mulai dari 10 hingga seterusnya. Dan untuk selanjutnya uji FEVD. Kita pilih view, varian decomposition. Oke,
kita fresh, kita name 11 underscore VEVD tabel. Oke. Dan untuk coordinate graph-nya kita fresh name VEVD CG. Ini angka 11 underscore 11. Oke. Dan untuk multi graph-nya kita fresh name 11 VEVD MG multi graph. Oke. Untuk stack graph-nya fresh name 11 VEVD stack graph SG. Dan selanjutnya kita ke estimate. Oke. Langsung ke name var. Oke. Dan sudah selesai dari uji var-nya, kita simpan ke file save as dan namai was_var. Oke. Single operation. Oke. Dan untuk penjelasan VEVD-nya, saya akan menjelaskan di antara satunya, yakni decomposition varian dari DFDR. Berdasarkan decomposition varian, dapat disimpulkan bahwa bulan 1 fluktuasi DFDR disebabkan oleh guncangan dari DFDR, yakni sebesar 100%, dan guncangan D6 sebesar 0,00%. Kemudian di bulan ketiga hingga seterusnya mengalami peningkatan. Dan selanjutnya sekian dari saya. Jika ada